Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHFM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Asosiat Prof. Dr. Abdul Aziz BAMAG. Perkenalkan, nama saya Imratus Saadah Ramadhani Sahria. Saya dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyetorkan hafalan. Yang pertama, doa tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatuddali. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bikaromatil marhum Al-Arif billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaibuddin Kiai Haji Hasan Saifur Rijal Nyai Hajah Himami Hafsawati Ya Syekh Hasan Saifur Rijal Ya Syekh Nyai Hajah Himami Hafsawati Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatuddali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian keutamaan tawassul terdapat dalam ayat Al-Qur'an, Quran surah Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilati wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sebuah perantara untuk sampai kepadanya dan berjihadlah kalian kepadanya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Kemudian terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bizambin wa la yakshafu illa bitaubatin qad tawajjahul qaumu bi ilaika limakani min nabika. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya malapetaka itu tidak turun kecuali karena dosa dan tidak dapat disinakan kecuali dengan taubat. Ini kaum muslimin bertawassul kepadaku untuk memohon kepadamu karena kedudukanku di sisi nabimu. Kemudian terdapat dalam qaul ulama Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Kalim At-Thayyib dalam 173. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi rijli idza khudirat 'anil Haitsam bin Hanash qala kunna 'inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah faqala lahu rajulun uzkur ahban nasi ilaika faqala ya Muhammad faka'annama nasyita min iqadin. Yang artinya fasal yang menerangkan tentang kaki terkena mati rasa. Dari Haitsam bin Hanas berkata, kami bersama Ibnu Umar, tiba-tiba kaki beliau terkena mati rasa. Lalu maka salah seorang yang hadir berkata kepada beliau, sebutlah orang yang paling engkau cintai. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad, maka seketika itu kaki beliau sembuh. Kemudian keutamaan sholawat terdapat dalam ayat Al-Quran, Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kemudian terdapat dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Yang artinya, barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, maka Allah akan bersolawat dan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Kemudian terdapat dalam qaul ulama Ibnu Qayyim, Bismillahirrahmanirrahim, jala'ul afhami fi sholati wassalami ala khairil anami. Yang artinya, paling agung-agungnya kefahaman adalah salawat dan salam atas paling baik-baiknya manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Yang artinya, Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, melainkan ia utusan Allah dan penutup para nabi. Kemudian terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusamma lana asma'un.
qala ana Muhammad wa Ahmad wal muqaffi wal hasyir wa nabiyut taubah wa nabiyur rahmah. Yang artinya Rasulullah SAW memberitahu kepada kami nama-nama beliau. Beliau bersabda, aku Muhammad, Ahmad, al-muqaffi, al-hasyir, nabiyut taubah, nabiyur rahmah. Kemudian terdapat dalam qaul ulama, bismillahirrahmanirrahim, Muhammadun basitul ma'rufi jami'un, Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Yang artinya Nabi Muhammad adalah penyebar dan pengumpul kebaikan. Nabi Muhammad adalah pemilik kebaikan dan kemuliaan. Kemudian keutamaan sahabat terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul adzim. Yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka telah ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka jannah, surga-surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di dalamnya dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Kemudian terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, bismillahirrahmanirrahim, khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Yang artinya paling baik umatku adalah kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Kemudian terdapat dalam qaul ulama Az-Zarmuji, bismillahirrahmanirrahim. Terdapat dalam qaul ulama Abdul Razak dalam kitab Amali, bismillahirrahmanirrahim, iza dzukira ashabi fa amsiku wa iza dzukirul qadaru fa amsiku wa iza dzukirun nujumu fa amsiku. Yang artinya apabila sahabatku diperbincangkan maka tahanlah diri, apabila masalah takdir dipersoalkan maka tahanlah diri, apabila ramalan bintang-bintang dibicarakan maka tahanlah diri. Kemudian iman terdapat dalam ayat Al-Quran, Quran surah Al-Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam situasi beragama Islam. Kemudian terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh anaknya Abdullah dalam kitab As-Sunnah, bismillahirrahmanirrahim, al-imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Yang artinya iman adalah perkataan dan amalan bisa bertambah bisa berkurang. Kemudian terdapat dalam qaul ulama, bismillahirrahmanirrahim, arkanul aqidatil islamiyah sittatu asya wahyal iman billahi ta'ala wal iman bi malaikatihi wal iman bi kutubihi wal iman bi rusulihi wal iman bil yaumil akhir wal iman bil qadari. Yang artinya rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian Islam terdapat dalam ayat Al-Quran, Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raditu lakumul Islam dinan faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifil li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku telah ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian terdapat dalam hadis, bismillahirrahmanirrahim, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Yang artinya, aku telah ridho Allah menjadi Rabbku, Islam menjadi agamaku, dan Muhammad menjadi nabiku. Kemudian terdapat dalam qaul ulama Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan dalam kitab Fathul Latif, bismillahirrahmanirrahim, arkanul islami khamsatun, syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholata wa ita'iz zakata wa shaumu ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, membaca syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji di Baitullah. Kemudian ihsan. Ihsan terdapat dalam ayat Al-Quran, Quran surah Al-Ahzab ayat 21.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Kemudian terdapat dalam hadis riwayat hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwallahi wa husnul khuluqi. Bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian terdapat dalam qaul ulama Az-Zarmuji, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Bismillahirrahmanirrahim. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyati min a'malil akhirati wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati. Yang artinya banyak sekali amal perbuatan yang bercorak amal perbuatan duniawi, tetapi karena baiknya niat menjadi amal perbuatan akhirat, dan banyak sekali amal perbuatan akhirat tetapi menjadi amal perbuatan duniawi karena jeleknya niat. Kemudian wudhu terdapat dalam ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ketika hendak mendirikan sholat maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai dengan mata kaki. Kemudian terdapat dalam hadis riwayat As-Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, miftahus sholati tuhuru wa tahrimu takbiru wa tahlilu taslimu. Yang artinya kunci sholat adalah bersuci, pengharumnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam. Kemudian terdapat dalam qaul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. An-niyatu 'inda waslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'du ra'si wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini wat tartibu ala ma dzakarnahu. Yang artinya rukun atau fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama membaca niat ketika membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai dengan kedua tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai dengan mata kaki, yang keenam adalah diurutkan secara tertib dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian sholat terdapat dalam ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Yang artinya tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah Alkitab. Yang ketiga, qaul ulama tentang sholat, Bismillahirrahmanirrahim, wa syara'itu wujubi sholati salah satu asya al-islam wal bulugh wal aqlu wa haddut taklifi. Yang artinya syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang pertama Islam, baligh atau dewasa, berakal sehat itu adalah batas mulainya kewajiban. Kemudian puasa terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian terdapat dalam hadis muttafaqun alaih, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian terdapat dalam qaul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, wa faraidus shaumi arba'atu asya, an-niyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudul qai'i. Yang artinya fardu atau rukunnya puasa itu ada 4, membaca niat, menahan diri dari makan dan minum, jima atau berhubungan badan, sengaja muntah. Kemudian zakat terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.
Kemudian terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. La imana liman la sholata lahu wa la sholata liman la zakata lahu. Yang artinya tiada iman bagi orang yang tidak sholat dan tiada sholat bagi orang yang tidak zakat. Kemudian terdapat dalam qaul ulama Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul lima yakhruju an malin au badanin ala wajhin makhsusin. Yang artinya zakat adalah nama sebuah perkara yang dikeluarkan baik dari harta ataupun badan atas cara-cara tertentu. Kemudian bab haji terdapat dalam ayat Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, maka barang siapa yang menetapkan niat di dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan selama dalam mengerjakan haji. Kemudian terdapat dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dzunub kama yanfil kiru khabasal hadidi wal zahabi wal fiddati wa laysa lil hajatil mabrurati sawabun illal jannah. Yang artinya iringilah ibadah haji dengan memperbanyak ibadah umroh, kemudian karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, dan sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, dan tiada balasan bagi pelaku haji yang mabrur melainkan masuk surga. Kemudian terdapat dalam qaul ulama Bismillahirrahmanirrahim wa arkanul haji arba'atun al-ihramu ma'an niyati wal wuqufu bi arafata wat tawafu bil baiti was sa'yu bainas safa wal marwah. Yang artinya rukun haji itu ada 4. Yang pertama ihram beserta niat, wukuf di Arafah, tawaf di Baitullah, dan yang terakhir sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kemudian nikah terdapat dalam ayat Al-Quran, Quran surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, Ia menciptakan istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang, dan sesungguhnya yang kemudian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian terdapat dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukan dari golonganku. Kemudian terdapat dalam qaul ulama Bismillahirrahmanirrahim, faslun fi arkanin nikahi wa wairiha arkanuhu khamsatun zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa syiwatun. Yang artinya fasal yang menerangkan tentang bab nikah dan selainnya. Rukun-rukunnya itu ada 5: mempelai pria, mempelai wanita, wali, kedua saksi, dan siwat atau ijab dan qabul. Kemudian bab haid terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya mereka bertanya kepada Rasulullah tentang haid, katakanlah darah haid adalah kotoran, maka menjauhlah kalian dari istri-istri di dalam tempat keluarnya, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka selesai. Dan jika mereka telah selesai, maka dekatilah atau campurilah mereka dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Kemudian terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aqbalat al-haidu pada iswalati wa idza adbarat faghsili wa sholli. Yang artinya apabila haid telah datang maka tinggalkanlah salat, dan jika ia telah pergi maka mandilah dan salatlah. Kemudian terdapat dalam qaul ulama Bismillahirrahmanirrahim, aqallu zamanil haid yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Yang artinya paling sedikitnya waktu haid adalah sehari semalam dan paling banyaknya adalah 15 hari, dan sedangkan kebiasaannya 6 atau 7 hari.
Kemudian zina terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Kemudian terdapat dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatin, yang artinya zina satu kali akan menghapus amal selama 70 tahun. Kemudian qaul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, az-zina haramun wa fahisatun adimatun wa huwa minal kabairil adimi, yang artinya zina itu haram dan merupakan suatu jalan yang sangat buruk, dan zina merupakan sebagian dari dosa besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.